Majelis Hakim yang kami muliakan, hadirin yang kami hormati. Peserta Musabaqah Syarhil Quran dengan nomor peserta MSQ 02 akan membawakan sarahan yang berjudul Etika Komunikasi dalam Teknologi Informasi. Disilakan. Nuhayyikum tahiyatan islamiyatan tahiyatan mubarakan tahiyatan sururan wa salaman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi witabassam. Dan Nabi tabassam witabassam. Dan Nabi tabassam. Allahumma salli alaih. Yang terhormat dan yang kami hormati, Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, rahimakumullah, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, serta seluruh peserta Musabaqah Syarhil Quran yang kami banggakan. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengatur seluruh alam semesta, yang memberi beraneka ragam kenikmatan dalam kehidupan ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam telah mengajarkan etika berkomunikasi yang bermanfaat bagi orang-orang yang menyadari bahwa etika berkomunikasi adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan. Karena manusia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, berinteraksi sosial, dan mengembangkan kepribadiannya. Pakar komunikasi dan psikolog setuju bahwa ketidakmampuan berkomunikasi dapat berdampak negatif baik secara individu maupun sosial. Ketidakmampuan berkomunikasi secara individu dapat menyebabkan rasa putus asa, demoralisasi, dan gangguan mental lainnya. Sedangkan secara sosial, kegagalan dalam berkomunikasi dapat menghambat pengertian, menghambat kerjasama, serta menghambat toleransi satu sama lain. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Etika Berkomunikasi dalam Teknologi Informasi.
dunia semakin berkembang, begitupun cara berkomunikasi kita. Dulu banyak orang yang menempuh jarak jauh untuk berkomunikasi dengan orang lain di luar daerah. Sekarang teknologi memfasilitasi umat manusia untuk kian mempermudah berkomunikasi hanya melalui perangkat di genggaman tangan, yaitu handphone. Dewan Hakim yang kami hormati dan hadirin sekalian, pada hakikatnya komunikasi di era digital tidak jauh berbeda dengan komunikasi pada umumnya. Sesuatu yang membuat beda antara komunikasi digital dengan komunikasi pada umumnya hanya terletak pada unsur media, baik komunikasi antar pribadi maupun komunikasi massa kini dilakukan dengan menggunakan teknologi yang akan terus berkembang sesuai dengan zaman. Kehadiran media sosial kian mempermudah lagi. Dalam hitungan detik, kita sudah bisa berinteraksi dan berkirim pesan melalui tulisan, suara, gambar, bahkan video ke orang lain di belahan dunia. Luas bumi yang mencapai lebih dari 1,5 miliar kilometer persegi seolah mengkerut. Informasi beredar secara instan. Kehidupan sosial bergeser ke dunia maya. Bahkan banyak orang yang rela menghabiskan separuh waktunya untuk berselancar di internet atau media sosial. Dewan Hakim dan hadirin sekalian, media sosial juga kerap menjadi arena caci maki antar kelompok yang berbeda agama, aliran, pandangan politik, dan sejenisnya. Tak jarang media sosial disesaki debat kusir saling menjatuhkan, gibah, fitnah, hingga berita hoaks. Hanya berbekal jari tangan dan pikiran yang keruh, dalam sekejap kita sudah bisa menciptakan mudarat bagi pihak lain. Padahal dalam hadis sahih disebutkan bahwa di antara karakter seorang muslim adalah mampu menjamin saudaranya dari malapetaka tangan dan lisannya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا
والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan tanpa kesalahan yang mereka ketahui, maka mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Dewan Hakim dan hadirin sekalian, Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menjelaskan bahwa lisan manusia terdiri dari dua jenis, yaitu lidah yang berada di dalam mulut dan lidah berupa kalam. Tulisan memiliki fungsi yang mirip dengan pembicaraan. Kalam dalam konteks hari ini bisa diidentikan dengan media sosial yang memiliki peran yang sama, yakni memproduksi tulisan yang pengaruhnya bisa negatif maupun positif. Dengan demikian, sikap bijak kita terhadap media sosial termasuk ikhtiar kita untuk menjadi muslim yang baik sebagaimana ayat dan hadis di atas. Dewan Hakim dan hadirin sekalian, oleh karena itu, menjaga etika berkomunikasi di dunia digital merupakan suatu kewajiban bagi kita semua. Al-Quran mengajarkan etika berkomunikasi kepada manusia, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah memerintahkan kaum mukminin untuk bertakwa kepadanya dalam seluruh kondisi mereka, lahir dan batin. Dari takwa itu, Allah menghususkan untuk berkata benar, dan termasuk perkataan benar adalah perkataan yang lembut dan santun dalam berbicara kepada orang lain,
dan perkataan yang mengandung nasihat dan bimbingan kepada apa yang lebih maslahat. Terdapat beberapa alasan mengenai pentingnya menjaga etika berkomunikasi dalam dunia digital. Di antaranya, yang pertama, kita semua manusia sekalipun berada dalam dunia digital. Jadi, ikutilah aturan sebagaimana kehidupan nyata. Yang kedua, pengguna internet berasal dari berbagai negara yang memiliki perbedaan bahasa, budaya, dan adat istiadat. Yang ketiga, bermacam fasilitas di internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis atau tidak etis. Dari tiga hal tersebut, etika berkomunikasi dalam teknologi informasi merupakan suatu keharusan bagi kita semua. Al-Quran mengajarkan beberapa prinsip dasar dalam berkomunikasi. Yang pertama, qaulan sadida, Perkataan yang benar, yaitu tidak dusta. yang kedua, qaulan baligha, Ucapan yang lugas, efektif, dan tidak berbelit-belit. yang ketiga, qaulan ma'rufa, Perkataan yang baik, santun, dan tidak kasar. yang keempat, qaulan karima, Kata-kata yang mulia dan penuh penghormatan. yang kelima, qaulan layyina, Ucapan yang lemah lembut yang dapat menyentuh hati. dan yang keenam, qaulan maisura. Ucapan yang mudah dipahami, menyenangkan, dan tidak menyakiti perasaan. Dari paparan materi ini, semoga menjadi gambaran bagi kami pribadi dan hadirin sekalian, bagaimana menjadi seseorang yang bijaksana, beretika, dan bermanfaat bagi orang lain dalam memanfaatkan media sosial. Sebelum kami mengakhiri syarahan Al-Quran, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Kodung pote panyatrekaan, Cakep, kacepot kulena merah. cakep. Sobung pole namung sapanekaan, salah lopot nyoon sapora. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.